Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigita Cayani dengan NPM 2019-14500-889. Sebelum memulai seminar proposal pada hari ini, yang terhormat kepada Bapak Rendika Valeri, SPDM, selaku dosen pembimbing. Baik, saya akan memulai seminar proposal saya yang berjudul Analisis Metode Pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi di SMK Pembangunan Jaya Kappi, Jakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang ini, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional yang merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan dengan adanya motivasi dalam pembelajaran. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar dan memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Sering terjadi pada siswa yang kurang berprestasi bukan karena kemampuannya, akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Maka, harus ada model pembelajaran yang melibatkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Model pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan guru sebelum mengajar yang akan digunakan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Menurut Rusman, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing di kelas atau yang lain. Model pembelajaran akan dikombinasikan dengan media pembelajaran supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Metode Pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi di SMK Pembangunan Jaya Kappi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan motivasi pada siswa di SMK Pembangunan Jaya Kappi. Selanjutnya ada seberapa besar pengaruh metode pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada apakah metode pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya ada apakah motivasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar. Lalu ada batasan masalah. Periode penelitian terbatas karena hanya selama periode amatan tahun 2016 sampai 2020. Lalu pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang sudah ada dan disajikan oleh SMK Pembangunan Jaya Kappi. Selanjutnya ada penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar motivasi belajar siswa. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah ada pengaruh antara metode pembelajaran terhadap motivasi belajar. Lalu apakah metode yang diterapkan sudah efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Lalu apakah motivasi dapat mempengaruhi belajar siswa. Lalu ada tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode belajar, metode pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi di Pembangunan Jaya Kappi. Lalu ada kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama untuk meningkatkan prestasi belajar melalui motivasi belajar dan penggunaan metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, ada kegunaan secara praktik. Pada kegunaan secara praktik terbagi menjadi dua, yaitu pada siswa dan sekolah.
Pada siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi dan mengarahkan siswa atau peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran akuntansi, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu pada sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagaimana metode pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu ada landasan teori. Yang pertama ada motivasi pembelajaran. Pada motivasi ini merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu mengubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk diri sendiri. Banyak anggapan bahwa motivasi tidak begitu penting untuk meningkatkan hasil belajar. Tetapi menurut Latifah, sebenarnya motivasi penting untuk meningkatkan hasil belajar dengan mengkombinasikan penggunaan strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang dipelajari. Lalu ada pun fungsi motivasi, yaitu mendorong manusia untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Lalu yang kedua, ada menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Lalu yang ketiga, ada menyeksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada sumber motivasi. Sumber motivasi ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti adanya cita-cita yang diharapkan untuk masa depan, terus ada keinginan tentang kemajuan dirinya, terus adanya minat dari dalam diri. Sementara untuk faktor eksternalnya, yang dari luar individu atau lingkungan sekitar, itu adanya kompetisi, adanya hukuman, dan adanya pemberian pujian. Menurut Abdul Majid, ada beberapa hal yang dapat digunakan oleh guru untuk memotivasi siswa dalam kelas, antara lain menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Lalu, jadikan siswa sebagai peserta aktif. Yang ketiga ada membuat tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Selanjutnya ada menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kelima ada memberikan tugas secara proporsional. Lalu yang kedua ada metode atau model pembelajaran. Metode pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam pemilihan model pembelajaran atau metode pembelajaran, berhubungan dengan strategi pembelajaran. Menurut Rusman, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing di kelas, atau yang lain. Adapun ciri-ciri menurut Rusman. Adapun ciri-ciri model pembelajaran menurut Rusman, yaitu yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, ada memiliki model yang dinamakan A. Urutan langkah-langkah pembelajaran, lalu adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan
Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu mode pembelajaran. Lalu selanjutnya ada membuat persiapan mengajar seperti desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir dalam pelatihan ini, yaitu ada metode belajar pada variabel X dan motivasi belajar pada variabel Y. Pada gambar tersebut dapat dilihat adanya pengaruh metode belajar atau variabel independen secara parsial terhadap motivasi belajar atau variabel dependen. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Pada desain penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru yang dilakukan oleh siswa. Menurut Ahmad Zaidun, penelitian tindakan kelas adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang didapat dari situs web. Meskipun mudah mendapatkan data tersebut, tetapi ada kelemahannya. Ada kelemahan dari data tersebut, yaitu kurang akuratnya data tersebut. Selanjutnya ada tempat penelitiannya. Tempat penelitiannya tersebut di SMK Pembangunan Jayapati. Untuk waktu penelitiannya dari Januari sampai Juni 2022. Lalu untuk metode pengumpulan data di sini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan, observasi, dan mempelajari buku-buku jurnal yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang diteliti. Cukup sekian seminar proposal saya hari ini. Jika ada kekurangan dan saran, bisa langsung diberikan kepada saya. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.